Jalan Mayor Mahidin Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, kondisinya memprihatinkan. Padahal jalan tersebut bukan berada di lorong melainkan jalan utama. Jalan itu berada dekat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, tepat di sampingnya. Jalan tersebut hancur, permukaannya terkikis melebar dan berlubang cukup besar yang mengakibatkan genangan air sehingga membuat pengendara kesulitan melintas. Yasa Reksa, salah satu warga setempat, mengatakan bahwa kerusakan Jalan Mayor Mahidin sudah berlangsung lama, terhitung tahunan. Kondisi jalan itu cukup miris, rusak dengan permukaan tidak rata, berlubang dan terkikis, hampir melebar kedua arus jalan, serta jika hujan akan menimbulkan genangan air bahkan banjir sehingga membuat pengendara susah melintas. Sebagai warga setempat berharap kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan tersebut. Naba, Sumeko TV melaporkan. "39 peserta mengikuti babak penyisihan lomba azan Masjid Raya Citra Grand City Palembang. Juri Ustadz Baldat Syarifati dan Ustadz Husni Mubarak. Bagi yang juara dijadikan muazzin tetap Citra Grand City dan diberikan hadiah." Ketua Takmir Masjid Raya Sigisi Ustadz Zafarudin mengatakan 39 peserta mengikuti lomba azan Ramadan 1443 Hijriah yang digelar di Masjid Raya Citra Grand City Palembang. Sumeko TV melaporkan. Tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Kemenpora RI Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan saling memberikan kesaksian di persidangan Tipikor Palembang yang digelar pada Jumat 8 April. 7 terdakwa itu 5 diantaranya mantan kepala desa Kecamatan 3 di Haji Kabupaten Okus, yakni Samsul Bahri, Firman, Charles, Martabaya, dan Asroni. Sementara 2 terdakwa lainnya yakni Zainal Muhtadin selaku camat dan Akmal Jailani selaku pihak ketiga yang merupakan tenaga ahli di Kementerian Desa. Dari keterangan di persidangan, 2 terdakwa Zainal Muhtadi serta Akmal Jailani yang merupakan 2 bersaudara diduga sengaja menjerumuskan 5 terdakwa kades hingga menyebabkan kerugian negara senilai 600 juta lebih. Selain itu, sidang yang dipimpin Majelis Hakim Efrata Tarigan SHMH juga kembali menantang pihak Jaksa Penuntut Umum Kejari Okus untuk memeriksa saksi Zainal Abidin serta pihak dari Kemenpora RI yang disinyalir ikut andil dalam perkara ini. Kasipitsus Kejari Okus Wawan Kurniawan SHMH dikonfirmasi Sabtu 9 April mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu karena perkara ini adalah hasil penyelidikan pihak kepolisian Polres Okus. Terkait adanya sisa dana anggaran proyek senilai 950 juta yang mana digunakan oleh 5 desa dengan nilai masing-masing 190 juta untuk pembangunan lapangan sepak bola mini. Wawan menjawab masih mendalami proses pemeriksaan dalam persidangan. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Makam Kiai Marogan, ulama terkenal dari Kota Palembang, bertempat di Masjid Kiai Marogan, Jalan Kiai Marogan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, ramai dikunjungi warga saat Ramadan. Sabtu 9 April siang terlihat beberapa warga mengunjungi makam Kiai Marogan untuk berziarah. Satu persatu warga yang mengunjungi makam itu masuk secara bergantian untuk berziarah, berdoa, membaca Yasin, dan menabur bunga. Warga setempat sekaligus remaja Masjid Kiai Marogan Pukes mengatakan makam Kiai Marogan biasanya terus ramai diziarahi warga atau murid Kiai Marogan. Bahkan ada wisatawan juga selama bulan Ramadan. Salah satunya perziarah M. Firmansyah Al-Had mengungkapkan datang berziarah untuk memberi doa dan menghormati ulama besar Kota Palembang. Naba, Sumeko TV melaporkan.
Ego sektoral serta istilah lahan basah dan lahan kering sudah menjadi rahasia umum di kalangan aparatur sipil negara manapun, termasuk di kalangan ASN Pemkab Ogan Ilir. Tak jarang lantaran lahan basah dan lahan kering membuat sejumlah ASN memiliki ego sektoral yang tinggi. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar tak menampik ada sejumlah ASN bahkan pejabatnya yang memiliki ego sektoral. Tentu sikap ini berdampak pada roda pemerintahan yang telah dibangunnya 1 tahun lebih ini. ASN berharap ditempatkan di OPD-OPD yang anggarannya besar. Semua OPD, kata Bupati OI, sama, asal kepala dinasnya mampu mengemasnya dengan baik, bekerja sama dengan pemerintah pusat, kementerian, investor, dan lain-lain. Tentu bisa mendatangkan kegiatan di Ogan Ilir yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir. Panca juga mengingatkan sebuah pejabat serta ASN Pemkab Ogan Ilir harus mewujudkan janji-janji serta visi misi Panca Ardani saat kampanye dulu, yakni untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan muaranya kepada kesejahteraan masyarakat Bumi Caram Seguguk. Eti, Sumeko TV melaporkan. Sebanyak 10.000 pedagang kaki lima dan nelayan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menerima bantuan tunai dari pemerintah. Penyaluran dana bantuan tunai dilakukan oleh Komando Distrik Militer 0402 Oki, Jumat 8 April. Disaksikan Forkopimda Oki dan masyarakat penerima bantuan. Komandan Kodim 0402 Oki Letkol Infantri Hendra Saputra SOS mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tugas perbantuan TNI dalam rangka membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dandi menjelaskan sebelum proses pencairan warga telah melakukan pendaftaran di Koramil setempat. Proses tersebut melibatkan Danramil dan Babinsa di wilayah desa binaan masing-masing dengan melibatkan pemerintah desa setempat. Syarat pendaftaran adalah masyarakat yang mempunyai usaha kaki lima dan nelayan dengan melampirkan KTP, KK, surat vaksin, dan foto usaha. Kemudian melakukan pendataan ulang di Kodim 0402 Oki hingga proses pencairan. Niskia, Sumeko TV melaporkan.